Hari ini aku mau berbagi resep masakan orang Lombok dan cara membuat pelecing teri. Pelecing teri ini sangat enak banget loh Besti. Membuat kita selalu nambah nasi ya Besti. Pokoknya kalau buat pelecing teri ini bikin nambah nasi terus Besti. Pertama-tama di sini aku mau masak kelor dengan kacang hijau dulu ya Besti. Sebelum kita masak, kita bersihin dulu kacang hijaunya. Di sini aku menggunakan kacang hijau cuma 3 genggam ya Besti, dan ini nanti jadinya banyak banget. Setelah kacang hijaunya bersih, kemudian kita masak di atas kompor. Di sini aku menggunakan metode 5, 30 dan 7. Sambil kita menunggu kacang hijaunya matang, di sini aku mau petik si kelornya. Enak ya, kita punya pohon kelor, nggak pergi jauh-jauh, tinggal petik di depan rumah. Sambil aku petik si daun kelor, nggak lupa juga aku nengok si ayamku di kandangnya. Kelornya kita petik sedikit aja ya besties, cuman sekedar untuk campur si kacang hijaunya. Nah, ini aku lagi perut-perut si kelornya atau misahin si daun kelor dengan batangnya. Kita kembali ke kacang hijau yang kita masak tadi ya bestie. Nah, karena kita sudah masak dia selama 5 menit, lalu kita matiin kompor selama 30 menit. Sambil kita menunggu si kacang hijaunya matang, di sini kita mau buat bumbunya dulu ya bestie. Seperti biasa, aku menggunakan bumbu yang sederhana saja, yaitu ada cabai rawit, ada terasi, dan garam. Karena kali ini aku nggak mau pedas, jadi aku menggunakan cabai cukup 5 biji saja ya besti, dan ada bawang putih 2 siung. Kemudian kita tumbuk atau diulek. Diuleknya sampai halus ya besti. Dan di sini aku juga menggunakan 6 buah kemiri. Fungsi dari kemiri ini adalah membuat sayur kita nanti terasa lebih gurih. Kemiri ini juga harus diulek sampai halus ya. Jangan sampai ada yang bergerindil. Untuk mempermudah kita menguleknya, di sini aku menambahkan sedikit air agar cepat halus. Pokoknya sayur kacang hijau dicampur dengan kelor ini mantap dan maknyus besti. Nah, bumbunya kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita besti ke kacang hijau yang kita masak tadi. Setelah 30 menit kita matiin kompor, kemudian kompornya kita nyalain kembali selama 7 menit. Kalau sudah mendidih kayak gini, kemudian kelornya kita cemplungin. Cemplungin kelornya pelan-pelan ya, jangan sampai jatuh. Masak sayur seperti ini enak banget. Cara masaknya gampang dan mudah. Kelor sama bumbunya samaan kita masukin ya besti, dan jangan lupa diaduk-aduk supaya merata. Dan di sini aku tambahin bumbu penyedap rasa, yaitu ada roiko, micin, dan garam. Kemudian jangan lupa diicip-icip tes rasa supaya rasanya pas ya besti. Sekarang tinggal kita buat pelecing terinya. Di sini aku punya teri 1/4 kg ya besti, yang aku beli tadi di tukang sayur seharga 25.000. Karena terinya di sini agak besar-besar, jadi aku suwir-suwir dulu ya besti, supaya saat kita goreng nanti terinya garing dan renyah. Dan di sini aku suwir-suwir terinya cukup lama juga ya, karena terinya cukup banyak. Pokoknya kalau buat sambal teri atau pelecing teri kayak gini, mantep banget besti. Kemudian kita lanjut ke perbumbuannya ya besti. Di sini aku menggunakan cabai rawit yang cukup banyak dan cabai besar, kemudian ada bawang putih dan terasi. Untuk mempermudah kita menghaluskannya nanti di blender, aku di sini menggunakan minyak. Fungsi dari si minyak ini supaya mempermudah kita memblendernya, dan nanti pas saat ditumis bumbunya juga nggak muncrat-muncrat ya besti. Di sini aku mencoper bumbunya dengan cukup halus ya besti, soalnya kita mau buat pelecing ikan teri. Setelah bumbunya halus, kemudian lanjut kita goreng si terinya. Goreng terinya juga ada tipsnya ya besti, supaya terinya tetap garing. Nah, jadi tipsnya adalah terinya kita goreng saat minyaknya yang begitu panas, dan terinya juga harus sedikit demi sedikit ya besti, nggak usah banyak sekaligus. Kalau kita goreng dengan jumlah banyak, nanti terinya bisa alot. Setelah semua terinya selesai digoreng, kemudian kita tumis bumbunya. Minyaknya nggak usah banyak-banyak ya besti, karena tadi pas kita menghaluskan si bumbunya, kita menggunakan minyak juga. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk supaya merata dan tidak gosong. Seperti biasa di sini aku taruhin bumbu penyedap, yaitu ada roiko, ada micin, dan ada garam. Lagi-lagi diaduk kembali supaya merata dan tidak gosong juga ya besti. Supaya sambal teri kita atau pelecing teri kita nanti harum dan wangi, di sini aku tambahin si daun jeruk. Fungsi dari si daun jeruk ini adalah untuk menambah cita rasa dari pelecing teri kita nanti. Supaya pelecing teri kita nanti terasa gurih, di sini aku tambahin gula merah. Gula merahnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau bumbunya sudah tanak atau agak mengering, lalu terinya kita cemplungin. Kemudian diaduk-aduk supaya merata. Lihatlah pelecing teri atau sambal teriku besti, enak dan mantap banget. Selamat mencoba ya besti.